Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti. Saya guru kelas 6 di SDN Mekarjaya 12. Kali ini izinkan saya berbagi praktik baik mengenai implementasi pembelajaran mendalam, yaitu problem solving dengan kerangka STAR. Apa itu problem solving? Mari kita simak bersama. Di kelas 6, saya mengamati bahwa minat murid terhadap materi teks persuasif dan kampanye kesehatan masih rendah. Mereka cenderung menganggap pembelajaran bahasa Indonesia sebagai hafalan struktur teks, bukan sebagai alat untuk menyampaikan pesan nyata. Selain itu, kemampuan murid menuangkan kalimat dalam tulisan juga sangat minim sekali. Hal ini mungkin salah satunya karena kelemahan dari teknologi. Kecanggihan teknologi yang memungkinkan semua menjadi mudah juga berdampak buruk dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu kurangnya kreativitas murid untuk menuangkan pikiran mereka menjadi sebuah kalimat yang benar. Penulis dalam hal ini guru mencari berbagai model dan metode pembelajaran untuk meningkatkan kemauan belajar muridnya. Di sisi lain, pola makan murid di sekolah sering tidak sehat dan banyak yang memilih jajanan tinggi gula dan lemak. Melihat kenyataan ini, saya ingin merancang pembelajaran yang kontekstual, bermakna, dan menyentuh kehidupan nyata murid sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Saya memilih materi membuat poster makanan sehat sebagai proyek bahasa Indonesia, karena topik ini relevan dengan keseharian mereka dan bisa menjadi sarana edukasi sekaligus kreativitas. Untuk memastikan semua murid terlibat aktif, saya menerapkan problem solving, yaitu proyek pembelajaran menyenangkan dengan model pembelajaran SAFI, somatik, auditory, visual, intelektual, dalam kerangka kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Saya memilih model pembelajaran SAFI karena sangat sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Berdasarkan pengalaman belajar tahun sebelumnya, saya memberikan tugas membuat poster hanya menggunakan metode ceramah dan murid berpikir abstrak dengan membayangkan dalam pikiran mereka saja, sehingga poster yang dihasilkan kurang menarik dan kurang sesuai dengan tujuan. Saya pun hanya meminta mereka menggambar tanpa memfasilitasi atau memberikan contoh langsung, sehingga murid yang memang tidak bisa menggambar akhirnya terhambat untuk menyelesaikan poster tersebut. Oleh karena itu, saya mengevaluasi hal tersebut dengan cara merancang proyek pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan berbahasa, kesadaran kesehatan, dan ekspresi kreatif. Menerapkan model pembelajaran SAFI agar murid dengan berbagai gaya belajar dapat terlibat secara optimal. Memfasilitasi pembelajaran mendalam, di mana murid tidak hanya tahu cara membuat poster, tetapi juga mengapa poster itu penting dan bagaimana pesannya bisa mengubah perilaku. Menghasilkan produk nyata, yaitu poster makanan sehat yang dipajang di kelas dan sekolah sebagai kampanye edukatif. Belajar materi poster dengan membuat proyek pembelajaran menggunakan model pembelajaran SAFI dapat menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan. Proyek pembelajaran problem solving ini dihasilkan berdasarkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Penulis berdiskusi membuat perencanaan dengan rekan sejawat sesama guru pada fase C. Langkah-langkah proyek pembelajaran ini yaitu somatik, gerak dan aktivitas fisik. Guru menyiapkan gambar makanan dan minuman sehat dan tidak sehat secara acak, lalu murid diminta mengelompokkan makanan dan minuman sehat dan tidak sehat berdasarkan gambar yang telah disediakan guru dan menempelkan pada papan tulis. Lalu auditory atau pendengaran dan diskusi. Murid mendengarkan video pendek tentang pentingnya gizi seimbang, lalu mendiskusikan hal tersebut dan diberi pertanyaan pemantik, yaitu apa fungsi poster dalam kampanye kesehatan, kalimat seperti apa yang bisa meyakinkan orang untuk makan sehat. Berikutnya yaitu visual, penglihatan dan media. Mengamati berbagai contoh poster makanan sehat dari internet atau PowerPoint yang diberikan oleh guru. Analisis unsur-unsur poster, gambar, slogan, judul, warna, dan informasi singkat. Lalu menonton video pendek tentang pentingnya gizi seimbang. Membuat sketsa awal poster menggunakan kertas gambar yang telah disediakan guru.
Langkah berikutnya adalah intelektual, yaitu pemikiran kritis dan kreatif. Murid menyusun teks untuk poster, menentukan judul yang menarik, tentunya tentang sayur dan buah juga makanan sehat yang lainnya, lalu memberikan slogan kreatif untuk poster mereka dan menuangkan slogan tersebut untuk dijadikan kalimat informasi. Proyek akhir dari pembelajaran ini adalah pameran atau presentasi poster sehat, di mana pameran tersebut poster-poster yang telah dibuat oleh murid dipajang di kelas ataupun di luar kelas. Proyek pembelajaran problem Safi ini dihasilkan berdasarkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Penulis berdiskusi membuat perencanaan dengan rekan sejawat sesama guru pada fase C. Langkah-langkah proyek pembelajaran ini yaitu somatik, gerak dan aktivitas fisik. Guru menyiapkan gambar makanan dan minuman sehat dan tidak sehat secara acak, lalu murid diminta mengelompokkan makanan dan minuman sehat dan tidak sehat berdasarkan gambar yang telah disediakan guru dan menempelkan pada papan tulis. Lalu auditori atau pendengaran dan diskusi. Murid mendengarkan video pendek tentang pentingnya gizi seimbang, lalu mendiskusikan hal tersebut dan diberi pertanyaan pemantik, yaitu apa fungsi poster dalam kampanye kesehatan, kalimat seperti apa yang bisa meyakinkan orang untuk makan sehat. Berikutnya yaitu visual, penglihatan dan media. Mengamati berbagai contoh poster makanan sehat dari internet atau PowerPoint yang diberikan oleh guru. Analisis unsur-unsur poster, gambar, slogan, judul, warna, dan informasi singkat. Lalu menonton video pendek tentang pentingnya gizi seimbang. Membuat sketsa awal poster menggunakan kertas gambar yang telah disediakan guru. Langkah berikutnya adalah intelektual, yaitu pemikiran kritis dan kreatif. Murid menyusun teks untuk poster, menentukan judul yang menarik, tentunya tentang sayur dan buah juga makanan sehat yang lainnya, lalu memberikan slogan kreatif untuk poster mereka dan menuangkan slogan tersebut untuk dijadikan kalimat informasi. Proyek akhir dari pembelajaran ini adalah pameran atau presentasi poster sehat, di mana pameran tersebut poster-poster yang telah dibuat oleh murid dipajang di kelas ataupun di luar kelas. Proyek pembelajaran problem Safi ini dihasilkan berdasarkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Penulis berdiskusi membuat perencanaan dengan rekan sejawat sesama guru pada fase C. Langkah-langkah proyek pembelajaran ini yaitu somatik, gerak dan aktivitas fisik. Guru menyiapkan gambar makanan dan minuman sehat dan tidak sehat secara acak, lalu murid diminta mengelompokkan makanan dan minuman sehat dan tidak sehat berdasarkan gambar yang telah disediakan guru dan menempelkan pada papan tulis. Lalu auditori atau pendengaran dan diskusi. Murid mendengarkan video pendek tentang pentingnya gizi seimbang, lalu mendiskusikan hal tersebut dan diberi pertanyaan pemantik, yaitu apa fungsi poster dalam kampanye kesehatan, kalimat seperti apa yang bisa meyakinkan orang untuk makan sehat. Berikutnya yaitu visual, penglihatan dan media. Mengamati berbagai contoh poster makanan sehat dari internet atau PowerPoint yang diberikan oleh guru. Analisis unsur-unsur poster, gambar, slogan, judul, warna, dan informasi singkat. Lalu menonton video pendek tentang pentingnya gizi seimbang. Membuat sketsa awal poster menggunakan kertas gambar yang telah disediakan. Penerapan model Safi dalam proyek pembuatan poster ini menghasilkan dampak yang luar biasa, yaitu peningkatan keterlibatan dan antusiasme murid, pemahaman mendalam tentang fungsi bahasa, produk bermakna dan berdampak nyata, pencapaian pembelajaran mendalam. Dengan menerapkan model Safi dalam proyek pembuatan poster makanan sehat, saya berhasil mengubah pembelajaran bahasa Indonesia menjadi pengalaman holistik yang menyentuh aspek kognitif, emosional, fisik, dan sosial murid. Proyek ini tidak hanya mencapai tujuan kurikulum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hidup sehat dan memberdayakan murid sebagai agen perubahan di lingkungan mereka.